Ya baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pandangan saya terhadap hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Ada 3 hal pokok yang ingin saya utarakan pada kesempatan kali ini di dalam menyikapi peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah momentum kita untuk kembali mengenang apa-apa yang telah diperjuangkan, semangat apa yang telah diberikan oleh para pendahulu kita. Yang kedua adalah momentum kita untuk bersyukur atas apa yang telah kita peroleh. Yang ketiga adalah momentum kita untuk kembali bersatu, karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya setelah melalui proses mencari pemimpin yang baru, Indonesia terpecah belah, dan saya berpikir inilah saat yang tepat bagi kita untuk kembali bersatu. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai makna dari kemerdekaan Republik Indonesia menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini sebagai suatu momen untuk kembali kita mengenang apa yang telah diperlihatkan oleh para pejuang kita, oleh para pendahulu kita. Banyak sekali hal yang diutarakan atau ditunjukkan oleh para pendahulu kita mengenai semangat nasionalisme, semangat bersama untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka. Kita tentu tahu bahwasanya Indonesia sejak lama dijajah oleh penjajah yang datang dari Eropa, dimulai dari Portugis, kemudian yang berabad-abad ada Belanda, dan yang terakhir dari Jepang. Ini merupakan sebuah rangkaian proses di mana kita untuk mencapai kemerdekaan ini sangatlah sulit. Dimulai dari suku adat yang memberontak para penjajah, dimulai pada kerajaan-kerajaan, dan sampai akhirnya ada nasionalisme. Ada rasa kebersamaan antara suku-suku adat dan kerajaan-kerajaan ini untuk membangun sebuah bangsa bahwasanya kita adalah Indonesia. Nah, inilah poin penting yang patut kita cermati, patut kita tiru, bahwasanya semangat seperti inilah yang kita perlukan, semangat kebersamaan kita, semangat untuk mencapai negara kita yang kita cintai ini untuk menjadi bangsa yang besar. Itulah yang harus kita tiru. Dan banyak sekali hal yang kita lakukan untuk mencapai sebuah semangat-semangat para pahlawan ini. Kita tidak perlu mengangkat senjata sampai sekarang. Kita hanya perlu belajar dengan tekun, bekerja dengan profesional, lakukan hal yang semestinya kalian lakukan. Itu merupakan sebuah langkah-langkah yang patut kita tiru. Dan kemudian yang paling penting adalah kita kekurangan masyarakat yang jujur. Kalau masyarakat kita jujur, saya yakin Indonesia tidak akan lama lagi menjadi bangsa yang besar di mata dunia. Karena apa? Karena dengan kejujuran itulah akan menghasilkan sebuah produk yang bermutu, manusia yang unggul, sehingga nanti bangsa Indonesia dapat bersaing dengan regional kita di ASEAN maupun di seluruh dunia. Itu yang pertama. Saya kira perlu adanya sebuah flashback terhadap perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Yang kedua adalah kita patut bersyukur melalui momentum kemerdekaan Indonesia ini. Karena apa? Karena Indonesia ini luar biasa. Kita keluar rumah pun tidak ada begitu keluar rumah tidak ada serangan rudal terhadap rumah kita. Indonesia ini aman-aman saja, damai-damai saja. Setelah kemerdekaan, Indonesia semakin aman, Indonesia semakin tentram. Berbeda sekali dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Begitu keluar rumah, mereka diserang oleh rudal. Anak-anak bersekolah pun mereka sangat ketakutan, terbirit-birit, sama seperti hanya kita di zaman penjajahan dahulu kala. Nah, inilah yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia, bahwasanya Indonesia tidak seperti mereka. Kita harus bersyukur bahwasanya Indonesia sangat aman, sangat tentram. Kemudian juga tidak hanya bersyukur, kita harus mendoakan saudara-saudara kita supaya saudara-saudara kita mendapatkan kemerdekaan seperti yang kita nikmati saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita kembali kepada persatuan Indonesia. Momentum kemerdekaan Indonesia adalah
sebuah pesta yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, karena seluruh rakyat bergerak merayakan hari ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia, maka seluruh rakyat pula harus terus bersatu. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi orang yang condong ke kubu satu, ada orang yang condong ke kubu dua. Ini tidak ada lagi. Seharusnya dengan adanya momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita kembali bersatu. Kita lepaskan ego masing-masing. Kita terima hasil keputusan dari KPU, bahkan sekarang ada Mahkamah Konstitusi. Kita harus hormati, kita harus menerima apa yang menjadi keputusan lembaga-lembaga tinggi negara ini. Siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya yang terpilih, itu harus kita dukung. Harus kita berikan masukan kalau perlu. Harus kita awasi, harus kita kawal. Agar apa? Agar segala visi misi yang telah dicanangkan, agar apa yang kita inginkan untuk menjadi Indonesia maju ini, kita bisa merasakan dan kita bisa melakukan dengan baik. Sehingga di masa depan, insya Allah, Indonesia akan menjadi negara yang kita idamkan, yaitu negara yang maju, negara yang sangat dihormati oleh dunia luar. Inilah ketiga poin pokok yang ingin saya sampaikan di dalam memperingati hari ulang tahun ke-69 Republik Indonesia ini. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan sejak dahulu kala, dan apa yang telah dicita-citakan oleh para pendahulu kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang juga menjadi keinginan kita bersama, keinginan seluruh bangsa Indonesia, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia, itu bisa terwujudkan dengan adanya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Semoga proses ini ataupun momen kemerdekaan Indonesia ini, peringatan kemerdekaan Indonesia ini bisa menjadikan tolak ukur bagi kita untuk kembali membangun bangsa ini menjadi bangsa yang begitu dicintai oleh tidak hanya oleh rakyat Indonesia sendiri, tapi oleh bangsa luar dan juga bangsa yang dihormati, dan menjadi bangsa yang maju dan kuat. Saya kira itu. Terima kasih.